Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Masih sehat dong? Ya, Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya, nak ya. Oke? Ya. Minggu lalu di modul 1, kalau nggak salah ada catatan kan? Sudah dipindahin belum ke buku catatannya? Oke, bagus yang sudah. Oke. Nah, untuk yang belum segera pindahkan, nak ya. Segera tulis di buku catatanmu modul dari modul 1 itu. Kenapa, Pak? Karena nanti ketika kalian mau belajar, kalau misalnya belum kalian pindahkan, berarti nanti siapa tahu modulnya hilang. Nah, bagaimana belajarnya? Nggak bisa belajar kan? Atau misalnya cari-cari modul, mana modul 1, mana modul sekian. Nah, jadinya lebih lama nyari modulnya daripada membaca catatannya. Oke, jadi bagi anak kami kelas 6 yang belum menulis catatannya, ayo hari ini harus kalian catat di buku catatan. Oke, jangan tunda-tunda lagi. Sudah kelas 6, sudah kelas paling besar di SD. Oke, jadi contoh buat adik-adiknya. Nah, hari ini Bapak akan jelasin tentang catatan pertama kita. Catatan pertama kita tentang apa ya? Kemarin tentang Microsoft PowerPoint. Oke, Microsoft PowerPoint itu adalah salah satu program pengolah presentasi. Apa itu pengolah presentasi? Nanti Bapak akan jelasin. Oke, nah salah satu berarti ada yang lain dong, Pak. Iya, ada yang lain. Jadi program presentasi itu tidak hanya Microsoft PowerPoint saja, tetapi ada juga program-program lain. Misalnya dari OpenOffice, ada LibreOffice, ada VPS Office, dan lain-lain. Oke, nah kita akan belajar salah satu program presentasi yang namanya apa? Microsoft PowerPoint. Oke, nah sekarang Bapak akan jelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Setelah itu nanti kita akan ada latihan. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan Bapak supaya nanti kalian bisa jawab latihannya dengan baik. Oke, bisa? Nah, satu lagi. Untuk buku latihannya buat anak kami kelas 6 yang misalnya, Pak, saya masih punya buku latihan saya masih bagus nih, Pak. Boleh nggak pakai buku latihan yang tahun lalu, tahun sebelumnya? Boleh. Jawabannya boleh, nah ya. Tapi dengan syarat buku latihannya masih bagus. Jangan misalnya buku latihannya sudah sampul entah kemana, terus sudah sobek-sobek, masih mau dipakai lagi. Jangan, ya. Kenapa? Nanti berlepasan latihannya. Nanti kalian mau belajar terlepas latihan. Misalnya latihan 2-nya hilang. Bagaimana mau belajar tentang latihan 2? Oke? Jadi kalau bukunya masih bagus, masih layak pakai, masih sampulnya masih ada, silakan pakai buku latihan yang tahun lalu. Oke, bisa? Bisa. Oke, nah sekarang Bapak akan jelaskan tentang materi kita dari catatan 1. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar satu program lagi dari Microsoft Office, yaitu program Microsoft PowerPoint. Nah, seperti biasa, MS itu adalah singkatan dari Microsoft. Jadi bacanya bukan MS, tapi bacanya adalah Microsoft. Nah, berarti MS PowerPoint itu bacanya adalah Microsoft PowerPoint. Oke, jadi bukan dibaca Miss PowerPoint, tapi Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, Microsoft PowerPoint apa itu? Microsoft PowerPoint adalah salah satu program pengolah presentasi. Artinya apa? Artinya adalah program yang digunakan untuk membuat presentasi yang menarik. Oke. Ini kata kuncinya, presentasi yang menarik. Nah, apa itu presentasi? Presentasi adalah kegiatan menjelaskan suatu informasi kepada orang banyak. Nah, contohnya ketika kalian sedang menjelaskan sesuatu, misalnya menjelaskan tentang IPS, menjelaskan tentang Pancasila kepada teman sekelas ya, sebagai tugas presentasi, misalnya tugas kelompok. Oke. Nah, jadi Microsoft PowerPoint ini menggantikan poster yang kita buat selama ini di dalam kelas. Jadi kalau misalnya ada tugas membuat poster, kita bisa gantikan dengan Microsoft PowerPoint. Jadi pengerjaannya lebih singkat dan lebih menarik. Kenapa? Karena kalau di poster kita tidak bisa menggunakan gambar animasi, sedangkan di PowerPoint kita bisa menggunakan tulisan, menggunakan gambar bergerak, menggunakan gambar biasa, dan bahkan kita bisa menggunakan video. Oke? Nah, kita lanjut aja. Kita harus mengenal dulu icon pada Microsoft Excel. Icon-iconnya apa saja, seperti apa? Nah, pada Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa versi, yaitu kalau di Microsoft versi 2003, tahun 2003 itu ikonnya seperti ini, dan pada tahun 2007 ikonnya berubah menjadi seperti ini. Kemudian pada tahun 2010 dia ikonnya berubah. Nah, kemudian pada tahun 2013 dan 2016 ikonnya juga berubah. Jadi masing-masing icon menunjukkan versinya. Jadi kalau
Kalau yang ini adalah icon untuk Microsoft PowerPoint 2003. Kemudian kalau untuk yang terakhir ini adalah icon untuk Microsoft PowerPoint yang paling terbaru, atau Microsoft PowerPoint 2019 atau Microsoft PowerPoint 365. Oke. Nah, cara membuka Microsoft PowerPoint itu sama seperti mirip seperti program Office lainnya seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Caranya adalah, cara pertama adalah klik Start, kemudian nanti klik All Programs, kemudian Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft PowerPoint. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah seperti biasa, ketika kita membuka program atau file, kita double klik. Nah, karena ini Microsoft PowerPoint, berarti kita double klik icon Microsoft PowerPoint pada desktop komputer kita, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi PowerPoint yang ada dalam buku paket kita di halaman 1 dan 2. Jadi, sambil memperhatikan video ini, kalian buka juga buku paketnya di halaman 1 dan 2. Inilah contoh tampilan penggunaan Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara menggunakannya, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian pada Microsoft PowerPoint. Nah, sama seperti Microsoft yang lainnya, sebelumnya seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel, ada bagian-bagian yang harus kita pahami agar kita dapat menggunakannya dengan baik. Oke, ini adalah sekilas bagian-bagian pada Microsoft PowerPoint yang akan kita pelajari sekarang ini. Bagian pertama, kita mulai dari bagian yang paling atas. Bagian pertama adalah Quick Access Toolbar, sama seperti Microsoft yang lainnya, Microsoft Excel dan Microsoft Word. Quick Access Toolbar ini adalah bagian pada Microsoft, program Microsoft yang berisi icon-icon yang paling sering digunakan, misalnya icon save, undo, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada 3 tombol ukuran, yaitu X, kemudian ada kotak, kemudian ada garis. X ini adalah close, kemudian yang tengah adalah maximize atau restore, kemudian ini adalah minimize yang garis. Nah, X untuk menutup program Microsoft PowerPoint, kemudian maximize atau restore yang tengah ini yang kotak ini, itu gunanya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan program Microsoft PowerPoint kita. Kemudian yang minimize itu gunanya untuk menyembunyikan program Microsoft PowerPoint kita. Jadi dimasukkan ke dalam taskbar kita supaya tidak muncul dan tampil komputer kita. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah yang bagian atas juga. Itu adalah title bar. Nah, kalau title bar itu yang bagian sini, bagian atas. Nah, kita perjelas lagi. Title bar itu adalah bagian yang paling atas, di bagian tengah, yang berisi title bar itu adalah bagian pada Microsoft PowerPoint yang berisi nama file yang sedang kita edit, sedang kita buat. Nah, nama file itu yang seperti apa? Nama file itu adalah yang ini. Nah, jadi di bagian tengah tadi di sini, nah itu ada kalimat, nah seperti ini, yang disebut sebagai nama filenya. Nama filenya apa kalau di sini? Nama filenya adalah Corel Video Studio Intro. Nah, ini nama filenya, nah ya. Oke, jadi tulisan di bagian tengah itu disebut nama file. Oke, kemudian setelah kita belajar title bar, kita ke bawah sedikit yang disebut dengan menu bar. Nah, mungkin kalian sudah tahu menu bar itu yang mana. Menu bar adalah menu utama pada program Microsoft Office. Nah, kalau pada Microsoft PowerPoint, terutama PowerPoint di sini ditekankan adalah Microsoft PowerPoint versi 2010 ke atas. Jadi yang versi 2007 atau 2003 itu tidak akan kita pelajari karena sudah terlalu lama versinya. Jadi kita akan fokus pada versi 2010 ke atas, nah ya. Jadi kita tidak akan belajar versi 2007 ke bawah, 2007, 2003, versi 2000 dan ke bawah lagi. Nah, untuk dari versi 2010 ke atas itu menu barnya ada File, Home, Insert, Design, Transition, kemudian Animation, Slideshow, Review, dan View. Oke, itu adalah menu standar pada Microsoft PowerPoint 2010 ke atas. Oke. Bagian berikutnya adalah lembar kerja pada Microsoft PowerPoint. Nah, pada Microsoft PowerPoint lembar kerjanya disebut sebagai slide. Berbeda dengan Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel,
lembar kerja disebut apa? Worksheet kan? Nah, kalau pada PowerPoint, Microsoft PowerPoint, lembar kerjanya atau area kerjanya itu disebut sebagai slide. Nah, apa itu slide? Slide adalah tampilan di layar yang berupa tulisan dan gambar yang akan dipresentasikan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang kotak ini itu adalah slide. Oke, slide yang sedang dikerjakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisannya, ada gambarnya, dan yang pasti dia harus menarik. Oke, supaya orang yang menjadi penonton atau audiensnya dapat mengerti dan tertarik untuk melihat informasi yang kita tampilkan. Oke, yang berikutnya, nah kalau tadi kita punya yang kotak ini adalah slide, yang besar ini adalah slide, kemudian yang sebelah sini sebut sebagai apa? Yang kecil-kecil ini. Nah, kalau kita lihat di sini, sama seperti Microsoft Excel, kita bisa memiliki beberapa lembar kerja. Jadi di PowerPoint juga bisa. Nah, kalau di sini kita punya, ini contohnya kita ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Yang artinya adalah di sini kita di contoh file project ini kita mempunyai 5 buah slide. Jadi seurutannya, lihat nomornya. Kalau dia 1 itu artinya slide 1, kemudian ada nomor 2 itu artinya slide 2, kemudian ada slide 3, slide 4, dan slide 5. Jadi lihat nomornya, nah ya, itu akan menentukan urutan slide-nya. Oke. Nah, jadi di contoh slide ini kita menggunakan 5 buah slide. Bisa lebih dari 5? Bisa. Oke, kemudian, nah tadi kalau kita lihat tadi sini ada slide yang besar, kemudian ada slide yang kecil-kecil. Nah, slide yang kecil-kecil ini itu terdapat dalam satu bagian yang disebut sebagai slide navigation atau navigasi slide. Navigasi slide itu adalah gunanya untuk kita berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Misalnya, kita sekarang sedang mengedit atau mengerjakan slide pertama, kemudian kita mau kerjakan slide yang keempat, berarti kita klik slide keempat di bagian apa? Di bagian slide navigation atau navigasi slide. Jadi slide navigasi gunanya untuk kita melihat slide kita dan untuk berpindah dari slide satu ke slide yang lain. Oke? Nah, jadi misalnya kita tidak harus berpindah dari slide 1 harus ke slide 2 dulu berurutan, enggak. Kita bisa pindah dari slide 1 langsung ke slide nomor 3, atau kita bisa berpindah dari slide 1 langsung ke slide nomor 5, lembar kerja yang kelima, dengan cara mengklik slide-nya pada slide navigation. Oke? Nah, bagian berikutnya, kalau tadi yang ini disebut tempat yang di sini disebut sebagai slide navigation, terus yang kecil-kecil ini disebut sebagai apa? Oke, kalau yang besar tadi namanya slide, yang kecil ini disebut sebagai apa? Slide yang kecil-kecil ini. Nah, slide yang kecil ini itu disebut sebagai slide pane. Oke, ingat ya. Kalau yang besar tadi, yang ini disebut sebagai slide. Oke, kalau yang kecil-kecilnya itu disebut sebagai slide pane. Oke, atau tampilan kecil dari slide-nya. Nah, kemudian bagian berikutnya sekarang, tadi sudah bagian atas, tengah, dan bagian, sekarang kita akan masuk ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya adalah status bar. Status bar itu yang mana? Yang ini. Nah, kalau kita perjelas seperti ini. Nah, di bagian bawah tadi, yang tadi apa lingkaran tadi, kalau diperjelas seperti ini. Nah, di sini ada informasi misalnya slide 1 of 9, artinya slide 1 dari total 9 slide. Kemudian English United States, artinya jenis keyboard yang digunakan adalah keyboard dengan layout bahasa Inggris. Nah, itu namanya status bar yang menunjukkan informasi dokumen yang kita sedang kerjakan. Oke, kemudian berikutnya adalah kotak keterangan. Kotak keterangan adalah informasi tambahan misalnya, tapi kotak keterangan ini tidak akan muncul ketika kita presentasi. Ingatlah ya, informasi pada kotak keterangan tidak akan muncul pada saat presentasi. Jadi informasi ini hanya untuk kita saja. Oke, yang membuat sebagai pengingat saja, pengingat dari si pembuat presentasi ini. Oke, jadi kotak keterangan hanya berisi informasi tambahan tentang slide yang kita kerjakan.
Oke, bagian berikutnya itu ada sama seperti Microsoft Office lainnya, ada tanda kurang dan tanda tambah. Kira-kira ini bagian apa? Inilah bagian yang paling sering kita gunakan. Yang pertama, kalau tambah itu namanya zoom in, gunanya untuk kalau tambah berarti tambah besar, berarti memperbesar tampilan slide kita. Nanti kita akan lihat bagaimana prakteknya. Kemudian kurang itu artinya itu namanya zoom out, gunanya untuk memperkecil tampilan slide. Oke, sudah sering kita gunakan ya pada program sebelumnya. Kemudian, nah sekarang ketika kita sudah mengerjakan sebuah slide, kemudian kita mau presentasi, nah kita mau menampilkan slide yang sudah kita buat untuk ditampilkan. Bagaimana caranya? Kalau tadi seperti ini kan muncul semua yang kita edit, kita mau menampilkan satu saja, tapi yang lain tidak kelihatan, atau kita mau presentasi. Bagaimana caranya? Nah, sama seperti poster. Kalau poster kan satu pakai lembar kertas. Nah, kalau di sini caranya adalah pertama ada 3 cara. Cara pertama adalah tekan tombol F5 pada keyboard. Nah, ini seperti keyboard. Jadi setelah kita selesai mengerjakan slide kita, selesai mengerjakan semua slide kita, sudah kita dekorasi, kita buat desain bagus-bagus. Nah, kemudian kita mau tampilkan. Caranya adalah pertama tekan tombol F5. Itu cara pertama. Mana tombol F5 nya? Ini tombol F5. Di atas tombol angka. Ini tombol 1, 2, 3 tombol angka. Kemudian di atasnya ada tombol function. F1, F2, F3 dan seterusnya sampai F12. Itu namanya tombol function. Nah, kita tekan tombol F5. Oke? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, selain tekan tombol F5, caranya adalah tekan menu slideshow, kemudian pilih from beginning. Oke, caranya bagaimana? Di bagian atas nanti klik slideshow, kemudian pilih from beginning. Oke, itu cara kedua. Cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga cukup simpel, yaitu caranya adalah tekan icon slideshow di bagian bawah slide seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kurang jelas, kita perbesar gambar ikonnya seperti ini. Icon slideshow itu berada di samping icon kurang atau zoom out. Oke, seperti ini dia. Jadi ketika kita klik, slide kita akan mulai dipresentasikan, akan mulai ditampilkan ke orang banyak. Oke, itu caranya. Jadi ada 3 cara, nah ya. Cara pertama tekan tombol F5, kemudian cara kedua tekan slideshow from beginning. Cara yang ketiga tekan icon slideshow. Oke, nah sekarang yang terakhir, ketika kita sudah selesai presentasi, bagaimana caranya? Bagaimana menghentikan presentasi kita atau menghentikan slideshow kita, atau misalnya kita mau ada yang mau diperbaiki nih, jadi dihentikan dulu slideshow-nya, presentasinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah tekan tombol escape, ESC ya, pada keyboard kita. Yang mana ESC? Ya, dia berada di kiri atas keyboard kita. Oke, di ujung kiri atas itu namanya tombol escape. Nah, ketika kita katakan tombol escape, tampilan PowerPoint kita akan kembali ke tampilan awal seperti ini. Tampilan awal yang seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat prakteknya. Pertama, kita akan belajar bagaimana cara membuka program Microsoft PowerPoint. Ada 2 cara. Cara pertama melalui tombol start, yaitu kita klik start. Kemudian kita klik all program. Setelah itu kita cari folder Microsoft Office. Nah, kebetulan di sini program Microsoft Office-nya ini dia. Kita klik, setelah itu kita cari program Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Bapak menggunakan program versi 2016, jadi langsung klik saja program PowerPoint-nya. Seperti ini, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih blank presentation. Jadi kita akan mulai dari lembar yang baru seperti ini. Nah, itu dia. Cara yang kedua adalah dengan metode double click. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang mana icon Microsoft PowerPoint. Icon Microsoft PowerPoint itu identik dengan huruf P dan dia warnanya orange. Berarti kalau kita lihat di sini adalah ikonnya adalah yang ini. Oke, nah ini kita lihat dia ada huruf P nya dan dia berwarna orange.
Oke, nah kita double klik ikonnya, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik apa? Kita klik blank presentation. Nah, itu dia. Oke, nah untuk membuka file yang sudah pernah kita simpan, caranya adalah kita buka dulu Microsoft PowerPoint-nya, kemudian kita pilih blank project, kemudian kita pilih file, kemudian open, nah kemudian kita pilih browse. Browse itu mencari, kita cari lokasi filenya di mana, misalnya pada desktop, kemudian kita double klik file yang mau kita buka, misalnya ini, double klik, langsung filenya terbuka. Oke. Nah, di sini contoh filenya tuh dia terdiri dari jumlah slide-nya ada 9. Oke. Nah, jika kita ingin membuat file yang baru, dokumen yang baru, berarti kita buka Microsoft PowerPoint-nya, kemudian kita klik blank presentation. Oke. Nah, di sini kita hanya punya satu slide dan inilah tampilan awal ketika kita mulai program Microsoft PowerPoint. Oke, kita akan mulai belajar bagian-bagiannya. Di bagian atas ini itu disebut sebagai Quick Access Toolbar di bagian pojok kiri atas, kemudian di tengah-tengah sini itu disebut Title Bar. Nah, di sini filenya masih dalam, nama filenya adalah Presentation 1. Artinya kita belum menyimpan nama filenya atau kita belum mengubah nama filenya. Jadi setelah kita selesai mengerjakan presentasi ini, jangan lupa disimpan, karena biasanya kalau tulisan Presentation 1 itu artinya kita belum menyimpan filenya. Oke. Nah, cara menyimpannya mungkin kalian sudah tahu. Cara adalah file, kemudian save, kemudian setelah itu kita pilih browse. Setelah itu kita tentukan lokasi filenya, misal lokasinya di local disk D. Kemudian kita ketik namanya, misalnya file belajar PowerPoint, spasi nama kalian misalnya Pak Samuel. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini nama filenya sekarang sudah berubah menjadi belajar PowerPoint Pak Samuel. Jadi bukan lagi Presentation 1. Oke, jadi pastikan nama filenya bukan Presentation 1. Oke. Nah, sekarang di bagian pojok kanan atas itu ada tombol ukuran, ada maximize dan restore, memperbesar dan perkecil tampilan PowerPoint kita. Kemudian ada minimize untuk menyembunyikan jendela atau window PowerPoint kita. Kemudian ada X untuk mengclose. Oke. Nah, kemudian ada menu barnya, ada file, kemudian home, insert, design, kemudian transition, animation, slideshow, review, view. Oke. Kemudian di bawah sini ada, yang paling bawah ada tanda tambah untuk memperbesar tampilan slide dan kurang untuk memperkecil tampilan slide. Kemudian di bagian kanan, bagian kiri itu ada slide navigation yang kotak-kotak kecil ini. Kenapa dia masih berwarna putih? Karena kita belum menambahkan tulisan atau gambar. Nah, jadi apakah kita hanya bisa memiliki satu slide saja? Tidak, kita bisa menambahkan jumlah slide-nya. Nah, jadi di sini ada slide yang kecil yang disebut sebagai slide pane. Kemudian di sebelah kanannya ada slide yang besar, itu namanya slide. Jadi di sini kita akan mengerjakan slide kita, membuat presentasi kita. Nah, disinilah namanya area kerja kita yang disebut sebagai slide. Nah, yang kecil ini, kotak kecil ini di sebelah kiri itu namanya disebut sebagai slide pane. Oke. Nah, kita bisa menambahkan jumlah slide-nya kalau kita dengan cara mengklik new slide. Jadi ya, new slide kita klik. Ketika kita klik new slide, akan bertambah jumlah slide-nya. Nah, tadi cuma 1, sekarang sudah 4. Nah, oke. Nah, misalnya kita ingin berpindah dari slide pertama ke slide yang kedua. Misalnya kita buat judulnya masing-masing slide. Misalnya slide pertama, ini kita buat judul slide 1. Kemudian untuk berpindah ke slide kedua, kita klik slide yang kedua di navigasi slide-nya ya. Kita tulis judulnya slide 2. Kemudian dipindah ke slide ketiga, kita klik slide 3, kemudian kita ketik informasinya. Slide keempat, kemudian slide kelima. Oke, nah
kita bisa berpindah secara dengan cepat dari slide pertama langsung ke slide keempat dengan cara mengklik slide pen-nya pada slide navigasi. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara berpindah dari slide 1 ke slide 4? Caranya adalah mengklik slide pada slide navigasi. Oke? Nah, itu. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada namanya status bar, seperti kita belajar tadi. Ini tertulis slide 1 of 5, artinya slide pertama dari 5 slide. Oke? Nah, kalau kita klik yang kedua, berarti nanti tulisannya slide kedua dari total 5 slide. Oke. Nah, kemudian di bagian sini nanti ada information atau notes. Nah, ini dia. Oke, ini kita bisa tambahkan informasinya. Misalnya slide kedua informasi tambahannya apa? Misalnya ini tentang bagian-bagian PowerPoint. Nah, seperti yang bilang tadi, keterangan slide notes ini tidak akan muncul ketika presentasi. Oke. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan satu contoh file PowerPoint yang sudah selesai dibuat. Contohnya seperti ini. Nah, inilah contoh file PowerPoint yang sudah selesai dibuat. Ya, kalau kita lihat di sini ada gambar dan tulisan yang menarik. Nah, ini yang membuat presentasi kita menjadi lebih menarik. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika kita sudah selesai mengerjakan slide-nya, bagaimana sih cara menampilkan slide kita, atau bagaimana cara memulai slideshow kita? Caranya adalah, cara pertama itu adalah tekan tombol F5 pada keyboard kita. Nanti akan otomatis slide kita akan ditampilkan satu persatu secara full seperti ini. Nah, kalau ketika kita klik slide-nya, itu akan berlanjut ke slide berikutnya seperti ini. Nah, jadi dalam slideshow akan animasi yang sudah kita buat, gambar-gambar yang sudah kita buat akan bisa kita berikan efek-efek animasi atau efek-efek yang lain sehingga terlihat lebih menarik. Oke. Nah, kemudian jika kita ingin kembali ke tampilan sebelumnya, tampilan awal, atau ingin menghentikan slideshow, kita tekan tombol escape. Nah, itu dia. Cara yang kedua untuk memulai presentasi caranya adalah klik slideshow, kemudian from beginning. Nah, jadi slide kita akan dimunculkan secara full screen, secara full di layar kita. Oke. Untuk mengembalikannya, tekan tombol escape. Nah, cara yang ketiga apa tadi? Caranya kita tekan tombol slideshow di bagian bawah seperti ini. Nah, slide kita akan muncul full screen lagi. Nah, kita bisa menampilkan ke orang lain sehingga orang lain bisa membacanya secara jelas. Oke. Nah, untuk mengembalikan ke tampilan semula, berarti kita tekan tombol escape. Nah, di modul kita hari ini ada 5 soal latihan 1 kita. Latihannya silakan kalian kerjakan di buku latihan dan nanti dikumpul hari Sabtu tanggal 7 Agustus nanti. Nah, 5 soal ini jawabannya ada di buku catatan dan ada di video pembelajaran hari ini. Jadi silakan kalian pelajari kembali, baca-baca kembali catatan pertama kita yang sudah dikasih di modul sebelumnya. Kemudian pelajari kembali video pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.